lagi mengapa Rocky seperti itu? Kalau kita terlalu kritis, agak keras, ya dianggap kita memecah belah. Kita beruntung di tengah pilar-pilar demokrasi yang tidak berfungsi dengan baik. Itu kita masih punya Rocky Gerung. Sahabat, kita dalam beberapa minggu terakhir ini menyaksikan betapa teman kita, Rocky Gerung, menjadi sasaran ya beberapa kelompok di negeri ini. Dia dipersekusi di beberapa tempat. Sebelum itu dia dilaporkan ke Mabes Polri, dan menurut Rocky sendiri laporan itu tidak hanya satu, sudah lebih dari 10 laporan, dan satu laporan yang menyebabkan dia dipanggil untuk diperiksa di Mabes Polri. Setelah diperiksa, dia dipersekusi. Kemudian kemarin waktu di Jogja, dia memberikan kuliah di Jogja juga dipersekusi. Rocky memang selama ini, kita semua tahu, sangat kritis sekali terhadap pemerintahan, terutama presiden di dalam mengelola pemerintahan, juga kepada partai-partai politik, dan di mana-mana, sehingga Rocky itu menjadi narasumber yang menurut saya paling laris, paling sibuk. Dia datang ke kampus-kampus, kemudian datang ke berbagai forum, dia datang ke berbagai channel media sosial. Kita juga harus mengakui bahwa kita mendapatkan pencerahan dari Rocky, meskipun ada beberapa hal yang menyertai pencerahan itu. Mengapa Rocky Gerung seperti itu? Sekarang Rocky Gerung itu seperti dia sedang sendirian, berteriak keras sekali suaranya. Sekali lagi, mengapa Rocky seperti itu? Kita menyebut negara kita ini adalah negara demokrasi, salah satu negara demokrasi terbesar di dunia. Tetapi dalam pandangan saya, kehidupan demokrasi di Indonesia ini sedang mengalami degradasi. Ya, kalau kita lihat dari indeks demokrasi, maka indeks itu turun. Kita juga melihat indeks kebebasan pers juga turun. Jadi ini adalah masalah di negara demokrasi kita yang besar ini. Paling tidak ada dua hal yang menyebabkan Rocky seperti itu, seolah-olah berteriak sendiri. Pertama, pilar-pilar utama yang menyokong demokrasi di negara kita ini tidak berdiri tegak. Ya. Pilar-pilar utama demokrasi itu kan pemerintah atau eksekutif, kemudian legislatif dan yudikatif. Eksekutif ya seperti kita semua menyaksikan, kita semua merasakan dari banyak aspek. Legislatif seperti saya pernah menggambarkan sebagai bagian dari pemerintah. Apa saja yang diajukan pemerintah disetujui oleh legislatif, termasuk undang-undang Omnibus Law yang dipersoalkan itu. Sepanjang periode 5 tahun ini, sebentar lagi ini selesai, jadi sudah masuk tahun ke-5, seperti apa peran dan fungsi legislatif itu? Mereka kan harus menunjukkan kepada rakyat yang 270 juta ini apa yang menjadi fungsi dan peran mereka sebagai legislator. Lalu yudikatif, kita melihat yudikatif. Masyarakat melihat masih banyak ketidakadilan atau penegakan hukum di Indonesia ini yang tidak adil. Masih banyak masyarakat melihat ketidakadilan hukum sebagai fungsi utama, peran utama, tugas utama yudikatif. Mulai dari level yang paling bawah sampai level yang paling tinggi. Pengadilan negeri, pengadilan tinggi, kemudian Mahkamah Agung. Kasus kemarin Sambo, ya, kasus Sambo yang dijatuhi hukuman mati oleh pengadilan negeri, kemudian dikuatkan oleh pengadilan tinggi, tetapi begitu masuk ke tingkat kasasi di Mahkamah Agung, hukuman itu diperingan menjadi seumur hidup. Masyarakat melihat ini sebagai unsur ketidakadilan dalam hal kasus Sambo ini. Ini hanya satu contoh. Kita melihat banyak ya, karena di peradilan itu kan tidak hanya kasus kriminal, tapi ada juga mereka menjalankan yang lain. Mahkamah Konstitusi misalnya, pilar-pilar ini tidak berfungsi dengan baik,
Kalau DPR berfungsi, bersuara keras, kritis terhadap penyelenggaraan pemerintahan, maka mungkin saja Rocky tidak sekencang ini suaranya, tidak sekeras ini suaranya, tidak sekritis. Ya kritis itu ya menurut saya ya perlu ya. Misalnya Rocky sampai mengatakan bajingan tolol misalnya. Sampai kepada mengatakan bajingan tolol. Kalau legislatif itu berfungsi dengan baik, maka kemungkinan Rocky tidak menjadi perhatian media sebesar ini. Kalau fungsi-fungsi yudikatif itu juga berjalan dengan baik, maka kemungkinan Rocky juga tidak sekencang ini, sekeras ini suaranya. Jadi pilar-pilar demokrasi ini yang menurut saya tidak berfungsi dengan baik, yang menyebabkan Rocky Gerung berteriak sendirian. Lalu pers sepertinya lumpuh. Kita harus mencari tahu mengapa daya kritis pers sebagai salah satu pilar penting demokrasi juga selumpuh ini. Kalau pers tidak lumpuh seperti ini, maka kemungkinan Rocky Gerung juga tidak sekeras ini, tidak setajam ini. Kita dulu di zaman Orde Baru, saya ditangkap, dikurung di Kodam karena suka demo, ya. Dan kita lihat juga kampus termasuk mahasiswa tidak seperti mahasiswa-mahasiswa yang lalu-lalu, ya seperti lumpuh juga. Mereka akhirnya harus turun ke jalan, berteriak, tapi teriakan itu kan didengar, tapi tidak tahu apakah teriakan itu menjadi hal yang penting bagi mereka. Di kampus yang sesungguhnya memiliki independensi yang besar dalam negara demokrasi ini. Karena itu saya boleh mengatakan begini, bahwa negara demokrasi sebesar Indonesia ini beruntung kita masih punya Rocky Gerung dengan segala kekurangannya. Kalau kita terlalu kritis, agak keras, ya dianggap kita memecah belah. Karena itu sungguh menjadi harapan kita di dalam pesta demokrasi yang akan datang ini, negara besar ini, rakyat Indonesia yang 170 juta ini menemukan pemimpin baru yang mengerti tentang demokrasi. Pemimpin baru yang mengerti tentang pers, tentang kebebasan pers. Pemimpin baru yang mengerti, yang tahu tentang amanat-amanat yang ada di dalam konstitusi, di dalam undang-undang dasar. Pemimpin yang mengerti, pemimpin yang tahu tentang kebebasan warga negaranya. Pemimpin yang tahu tentang hak-hak warga negara yang diatur di dalam konstitusi. Teruslah berjuang, Bung Rocky. Saya meyakini bahwa apa yang Anda lakukan itu adalah cara terbaik di dalam negara demokrasi sebesar Indonesia.